Halo seluruh, balik lagi dengan Pet Review. Kali ini saya akan meneruskan cerita anime Grisaya no Kajitsu. Anime ini menceritakan Yuji Kasami dipindahkan ke Mihama Academy, sebuah sekolah yang hanya memiliki 5 siswa perempuan dan berlingkungan seperti penjara. Setiap siswa di sekolahan ini memiliki alasan sendiri. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yuk langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Yuki menanyakan SMS kepada Makina. Di awalnya Makina memberikan jawaban yang tidak sesuai, dan pada akhirnya dirinya memohon kepada Yuki untuk menjadi papanya. Scan berganti. Terlihat Yuki menyatakan diri menjadi ayah Makina di depan teman asramanya. Michiru yang mendengarnya pun sangat kaget. Berbeda dengan Amane yang beranggapan seperti bermain keluarga-keluargaan, dan dirinya ingin menjadi mama Makina. Seketika Makina menjelaskan jika dirinya serius dan mengatakan jika Yuki akan selalu melindunginya walau seisi dunia menjadi musuhnya. Terlihat Yuki pun tidak keberatan serta akan membesarkan Makina menjadi wanita yang baik. Terlihat Yuki menceritakan masalah Makina dengan Jibi serta memberitahukan jika Makina menyogok Yuki sebesar 70 juta yen dengan menghabiskan uang sakunya seumur hidupnya. Terlihat Jibi memberitahukan tentang Makina, di mana keluarga Irisu telah melahirkan banyak politisi dari generasi ke generasi dan berpengaruh besar baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. Makina juga merupakan anak sulung. Bahkan keluarga Makina mempunyai hubungan khusus dengan organisasi yang dikelola oleh Jibi. Ayah Makina yang merupakan akuntan di Departemen Administrasi Kemham harus meregang nyawanya karena kecelakaan beberapa tahun silam. Yuki yang mengetahuinya pun langsung meminta Jibi untuk mengumpulkan dokumennya. Tetapi Jibi tidak bisa menuruti Yuki karena dokumen bersifat rahasia. Yuki yang tidak putus asa pun langsung membujuk Jibi. Scan berganti. Terlihat Yuki berhasil mendapatkan dokumen tentang Makina. Ternyata ibu Makina berpengaruh besar terhadap penyebaran korupsi skala nasional. Hal inilah yang membuat ayah Makina tewas dalam kecelakaan karena mengetahui dokumen keluarga Irisu. Makina pun mulai mengidap afasia karena mengalami gangguan mental setelah mengalami insiden penculikan dan kehilangan status sebagai penerus keluarga Irisu. Sebagai gantinya, adiknya lah yang akan menggantikannya. Liburan musim panas pun sudah datang. Terlihat Makina sangat senang sekali. Tetapi Yuki yang menjadi ayahnya menyuruh Makina untuk membuat jadwal agar latihan fisik dan mengerjakan PR-nya. Scan berganti. Terlihat Yuki memberikan latihan bela diri kepada Makina. Meski Yuki memberikan pelajaran yang sangat berlebihan. Di sisi lain, Amane yang merasa keanehan kepada Yuki dan Makina pun langsung menanyakan kepada Sakaki. Seketika Sakaki memberitahukan jika Yuki sempat ke kamarnya dan memintanya memesan sesuatu lewat online. Terlihat Yuki sedang mengajari Makina menembak. Cobaan pertama Makina pun tidak berhasil mengenai sasaran. Seketika Yuki memberikan koordinat kepada Makina.
sehingga tembakan Makina mengenai sasaran. Makina yang melihat ada orang di jangkauan tembakan, seketika dirinya memberitahukan kepada Yuki. Yuki yang mengetahuinya pun langsung menghampiri dan memberikan peringatan kepada Sakaki. Ternyata Yuki meminjam komputer Sakaki untuk membeli senapan mainan. Scan berganti. Terlihat Yuki dan Makina mengantar Amane ke stasiun. Seketika Amane memberikan pesan kepada Makina agar mengerjakan PR-nya. Terlihat Makina yang sedang mengerjakan PR, dirinya pun memberikan pertanyaan alasan Yuki tidak melakukan mudik. Seketika Yuki menjawab jika dirinya tidak mempunyai rumah dan sudah berencana mengunjungi makam gurunya. Karena lokasi makam di gunung, Yuki harus membersihkannya setahun sekali agar tidak tertutup rumput liar. Makina yang mengetahuinya pun langsung mengajak Yuki untuk pergi. Perjalanan Yuki dan Makina pun dimulai. Di tengah perjalanan, Makina pun menanyakan tentang guru Yuki. Seketika Yuki menceritakan awal mula bertemu dengan gurunya, sampai Yuki diselamatkan oleh gurunya dari cengkraman orang jahat, sehingga membuat Yuki dirawat oleh gurunya dan mengikuti gurunya kemana saja saat bertugas. Terlihat Yuki dan Makina pun sampai di rumah Yuki pernah tinggal dengan gurunya. Seketika Yuki mengajak masuk ke dalam rumah. Setelah masuk pun, Yuki langsung melihat isi di dalam kulkas. Dan Yuki melihat ada tetes mata. Tanpa banyak waktu, Yuki memberikannya kepada Makina. Karena mata seorang penembak jitu adalah nyawa mereka. Yuki pun juga tidak lupa memberikan penjelasan kepada Makina tentang seorang penembak jitu. Ketika hendak memakai tetes mata, Makina melihat foto yang dipajang di meja. Seketika dirinya menanyakan kepada Yuki. Yuki pun langsung menjawab jika dirinya dulu belum mengerti arah tujuan hidup. Berkat gurunya yang merawat tanpa punya pengalaman, membuat Yuki bisa hidup sampai sekarang. Sore pun datang. Terlihat Yuki yang selesai membersihkan rumahnya, seketika dirinya berdoa di makam gurunya. Yuki pun juga tidak lupa memperkenalkan Makina yang menjadi putrinya. Scan berganti. Terlihat Yuki memberikan kabar kepada Sachi. Seketika Yuki tidak lupa memberikan informasi tentang keadaannya juga kepada Chibi. Setelah memberikan kabar, Yuki pun melihat suasana di sekitar dan membuat dirinya teringat saat masih berusaha kabur dari tempat tersebut. Terlihat Makina yang sedang berbelanja pun tiba-tiba dirinya bersembunyi saat melihat seseorang. Ternyata Makina bersembunyi karena dirinya melihat adiknya yang bernama Sarina, di mana Sarina merupakan adik Makina dari ayah yang berbeda. Saat masih kecil, Makina sering menyelinap untuk melihat adiknya. Hal inilah yang membuat tragedi penculikan dan membuat Makina mengalami penyakit mental. Terlihat Makina melewati adiknya dan mengatakan salam meski dari hati. Ketika Sarina hendak pergi, tiba-tiba mobil tersebut meledak dan membuat Makina terpental. Scan berganti. Terlihat Makina sudah dirawat di asrama dan ditemani oleh beberapa teman asramanya.
Seketika Yuki masuk untuk menggantikan Sakaki berjaga. Seketika Sakaki memberitahukan informasi yang dia dapat, serta menyuruh Yuki untuk memeriksa apa yang terjadi di keluarga Makina. Terlihat Yuki mengingat di mana dirinya menerima kontrak dengan Makina yang bersedia menjadi ayahnya, yang selalu melindungi meski seisi dunia berubah menjadi musuh. Terlihat Makina mulai siuman dan menanyakan keadaan Sarina. Seketika Yuki memberitahukan jika adiknya dilarikan di rumah sakit meski adiknya mengalami sekarat. Yuki pun juga menenangkan Makina serta berjanji jika dirinya tidak akan mati. Setelah selesai menidurkan Makina, terlihat Yuki mendapatkan pesan dari Chibi. Yuki pun langsung pergi ke kantor pusat untuk menemui Chibi. Tanpa basa-basi, Chibi pun memberikan dokumen kepada Yuki. Seketika Yuki mengatakan jika dirinya tidak ingin membunuh orang lagi. Ketika Yuki membuka dokumen tersebut, seketika Yuki terkejut karena target tersebut adalah Makina, dan membuat film pun bersambung. Kisah Yuki dan 5 gadis pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.